Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba bahas lebih dalam ya, sosok Benjamin Franklin. Dia ini kan salah satu figur paling, ya bisa dibilang menarik gitu dalam sejarah Amerika. Dan tentu saja karyanya yang sangat populer itu, Poor Richard's Almanac, sumber kita kali ini dari sebuah buku terbitan lumayan lama sih, 1914. Isinya kumpulan aforisma pilihan Franklin plus ringkasan hidupnya juga. Jadi, misi kita hari ini mau menelusuri gimana sih perjalanannya dia. Dari kondisi yang ya sederhana banget, sampai jadi seorang polimatik, penulis, pencetak, ilmuwan, penemu, diplomat, negarawan, wah banyak banget. Dan kita juga mau gali kearifan praktis dari almanaknya, yang mungkin aja nih, masih relevan buat Anda sekarang. Coba bayangin deh, dia itu anak ke-15 loh dari seorang pembuat lilin biasa. Ada satu kutipan dia yang terkenal banget, langsung ngena gitu. Apakah Anda mencintai kehidupan? Maka jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah bahan penyusun kehidupan itu sendiri. Dalam ya. Iya, betul. Dan konteksnya memang penting di sini, perlu kita pahami dulu. Jadi di zaman Franklin itu, almanak tuh bukan sekedar kalender biasa, isinya macam-macam. Ada ramalan cuaga, tips pertanian, resep, teka-teki, ya nasihat praktis juga. Nah, Poor Richard's Almanac ini bisa dibilang melejit gitu ya. Kenapa? Karena gaya Franklin yang khas. Bahasanya tuh sederhana, tapi cerdas, ada humornya, terus penuh nasihat hidup yang gampang dicerna. Nah, buat Anda nih yang mungkin selalu pengen belajar hal baru, sosok Franklin ini menarik banget. Dia itu kayak perwujudan pembelajar seumur hidup lah. Tulisannya penuh wawasan soal pengembangan diri, etos kerja, terus pemahaman sifat manusia. Dan esensinya itu kayaknya nggak banyak berubah ya sampai sekarang, masih relevan aja gitu. Oke, menarik. Mari kita coba telusuri perjalanannya ya. Lahir di Boston, 1706. Keluarganya besar, ayahnya pembuat lilin, hidupnya pas-pasan lah ya bisa dibilang. Dan ini nih, pendidikan formalnya cuma 2 tahun. 2 tahun aja. Iya, cuma 2 tahun. Tapi justru di situ menariknya, keterbatasan itu malah kayak jadi pemicu gitu, bikin dia haus banget sama pengetahuan. Dari kecil dia udah lahap baca apa aja yang bisa dia dapat. Buku pertamanya itu Pilgrim's Progress karya Bunyan. Dan dia itu nggak pasif loh nunggu ilmu datang, proaktif banget dia. Nyari buku, pinjam, tukeran koleksi, gigih banget pokoknya. Sampai akhirnya dia bisa dapat akses ke perpustakaan pribadi seorang pedagang di Boston. Itu kan luar biasa ya untuk zaman itu. Dan yang perlu dicatat nih, dia bukan sekedar baca, tapi baca dengan tujuan. Menyerap pengetahuan yang berguna, nyatet, direnungkan. Wah, etos belajarnya kuat banget ya dari kecil. Betul, itu fondasinya. Prinsip kemandirian dalam cari ilmu. Dan ini relevan buat siapa aja kan, termasuk Anda. Keterbatasan itu bukan halangan, malah bisa jadi pendorong kreativitas gitu. Setuju banget. Nah, semangat ini kebawa nih waktu dia magang di percetakan kakaknya, si James. Gajinya kecil, hidupnya super hemat. Tapi dia lihat ada peluang di situ. Diam-diam, dia nulis artikel, terus diselipin gitu aja di bawah pintu kantor kakaknya. Hebatnya, tulisannya diterima dan diterbitin. Tanpa si James tahu kalau itu tulisan adiknya sendiri. Itu nunjukin inisiatif sama keberaniannya dari muda banget ya. Iya, tapi nah ini dia. Pas ketahuan identitasnya jadi konflik sama James. Katanya sih James ini sifatnya agak pemarah gitu ya. Nah perselisihan ini plus keinginan buat mandiri juga akhirnya mendorong Franklin muda, waktu itu usianya baru 17 tahun, ambil keputusan besar. Merantau dia ke Philadelphia. Wah, nekat juga ya umur segitu. Nekat tapi terukur, mungkin ya. Ini bukan sekedar pindah kota biasa. Ini langkah berani buat cari jalannya sendiri. Contoh nyata pengambilan resiko yang, ya, diperhitungkan lah. Di Philadelphia ini dia kerjasama pencetak namanya Kmart. Di sini juga dia ketemu Deborah Reed yang nanti jadi istrinya. Ada cerita menarik nih. Gubernur Pennsylvania waktu itu, Sir William Keith, katanya terkesan banget sama Franklin. Terus dijanjikan modal buat buka usaha sendiri. Disuruh ke Inggris beli peralatan percetakan. Wah, kesempatan emas kan kedengarannya? Kedengerannya sih gitu ya. Janji manis yang ternyata, pahit. Sampai di London, Franklin baru sadar kalau janji gubernur Keith itu, ya ampun, kosong belaka. Nggak ada dananya. Loh, terus gimana dong? Coba bayangin posisi Anda kalau gitu di negeri orang.
Tapi bukannya putus asa, Franklin malah jadiin ini pelajaran. Kerennya di situ. Dia kerja keras di London beberapa tahun. Buat apa? Buat biayain dia pulang ke Amerika. Luar biasa sih ketahanannya. Iya, ini ujian ketahanan sama kemampuan adaptasi yang, wah, nggak main-main. Bukti kalau kemunduran itu bisa jadi bahan bakar buat maju. Justru bikin dia makin kuat kayaknya. Nah, pas dia balik ke Amerika, ada kabar kurang enak lagi. Si Deborah tadi udah keburu nikah sama orang lain. Iya, meskipun suaminya itu kemudian meninggal sih. Waktu itu Franklin umur 22. Dia coba beberapa usaha patungan, gagal juga. Rasanya kayak balik ke titik nol lagi ya. Betul. Tapi sumber kita ini nekankan justru kegagalan itu bikin dia makin tekun, makin kerja keras. Akhirnya dia berhasil diriin percetakannya sendiri. Dan kemudian ya dia menikahi Deborah yang waktu itu udah jadi janda. Akhirnya ya, perjuangan banget. Ini fase krusial yang nunjukin kegigihannya. Bertahun-tahun dia bangun bisnisnya dari nol, hidup sederhana sama Deborah. Dan dari kerja keras inilah muncul ide briliannya itu di usia 27. Apa itu? Ya itu tadi, Poor Richard's Almanac. Iya. Dan almanak ini langsung meledak ya penjualannya. Edisi pertamanya laris manis, terus edisi-edisi berikutnya juga. Ungkapan-ungkapannya itu loh, jenaka, praktis, masuk akal banget. Disukai semua orang. Betul, Poor Richard's itu udah jadi kayak nama yang dikenal semua orang lah, household name gitu. Kesuksesan almanak ini jadi titik balik yang fundamental banget buat Franklin. Secara finansial ya jelas ini bikin dia mapan. Tapi lebih dari itu, Apa tuh? ini ngasih dia reputasi, rasa hormat dari orang-orang. Dan yang paling penting, ini ngebuka pintu ke bidang yang dia minati banget, pelayanan publik. Jadi kesuksesan komersialnya jadi semacam batu loncatan gitu ya? Persis, jadi platform buat pengaruh sosial dan politik dia nantinya. Oke. Nah, benar banget. Dia mulai aktifkan di pemerintahan kota Philadelphia, banyak banget inisiatifnya. Pasukan pemadam kebakaran sukarela, perpustakaan umum pertama, patroli malam, jalanan jadi lebih bersih. Wah, banyak deh. Dia juga punya passion besar buat pendidikan. Di usia 37, dia wujudin gagasan buat diriin akademi. Yang akademi itu nantinya jadi cikal bakal University of Pennsylvania. Ini nunjukin visinya jauh ke depan banget soal pentingnya ilmu buat kemajuan masyarakat. Visioner ya? Nah, di periode yang sama, dia juga mulai tertarik sama listrik. Iya, waktu itu listrik masih jadi misteri kan? Terutama setelah penemuan Leyden jar itu. Rasa ingin taunya gede banget. Sampai dia ambil langkah yang, wah berani banget sih menurut saya. Apa tuh? Dia jual bisnis percetakannya yang udah sukses banget itu. Katanya sih nilainya sekitar $90.000 waktu itu. Jumlah yang gede banget lah zaman segitu. Wah, jual sumber penghasilan utama buat ngejar passion intelektual. Nggak biasa itu. Nggak biasa sama sekali. Tapi dana itu memungkinkan dia fokus penuh ke eksperimen listriknya. Nah, waktu dia ngemukain teori kalau petir itu sebenarnya fenomena listrik, banyak yang ragu. Malah ada yang mengetawain. Biasalah ya, ide baru sering ditolak dulu. Betul. Tapi Franklin ini kan seorang empiris. Dia nggak cuma teori, tapi dia uji. Eksperimen layang-layangnya yang legendaris itu ya meskipun bahaya banget, tapi berhasil buktiin hipotesisnya. Itu yang pakai kunci sama layangan pas badai kan? Iya, yang itu. Penemuannya ini bikin geger dunia ilmiah. Dia dapat pengakuan internasional, banyak penghargaan. Ini contoh klasik gimana keberanian mempertanyakan status quo dan buktiin secara nyata itu bisa hasilin terobosan. Perjalanan hidupnya makin seru aja nih. Masuk ke babak baru, era revolusi Amerika. Pengalaman dia sebagai tokoh publik dan reputasinya itu bawa dia ke panggung politik yang lebih gede lagi. Dia diutus jadi perwakilan koloni ke Inggris. Nah, salah satu isu panas waktu itu kan Stamp Act. Iya, pajak materai dan cetakan itu ya, dianggap nggak adil sama koloni karena mereka nggak punya perwakilan di parlemen Inggris. No taxation without representation, kan slogannya. Tahun 1766. Tapi ya perjuangan belum selesai. Masih aja ya? Masih. Inggris ngenain pajak-pajak baru lagi, bikin tegang lagi suasananya. Kayak kasus pajak teh itu, yang ujung-ujungnya jadi peristiwa Boston Tea Party. Ah, yang tehnya dibuang ke laut itu ya? Iya, respons Inggris keras banget kan terhadap Boston Tea Party itu. Contohnya Boston Port Bill yang nutup pelabuhan Boston. Ini makin manasin situasi, dan akhirnya, ya, menyulut perang revolusi.
Meskipun kita tahu Franklin itu sebenarnya lebih suka negosiasi, kompromi. Tapi kalau udah prinsip, dia nggak mundur ya? Nah, itu dia. Sumber ini negasin, dia itu patriot sejati ketika garis batas udah dilewati. Dia jadi salah satu dari 5 tokoh yang ditugasin buat ngerancang deklarasi kemerdekaan Amerika. Penting banget perannya. Dan nggak cuma di atas kertas kan perannya, dia kemudian dikirim ke Prancis buat misi diplomatik yang sangat vital. Betul sekali, di Paris, wah pesona pribadinya, reputasi ilmiahnya, kelihayan diplomasinya itu luar biasa. Dia berhasil yakinin Perancis buat ngasih bantuan finansial dan militer, termasuk dukungan dari tokoh kayak Marquis de Lafayette itu. Bantuan Prancis ini krusial banget ya buat kemenangan pasukan koloni Amerika. Sangat krusial, bisa dibilang ini puncak karir diplomatik Franklin, hebat banget dia. Setelah 9 tahun yang sukses di Prancis, dia balik ke Amerika. Usianya udah 77 tahun waktu itu. Disambut kayak pahlawan ya pastinya. Terus ngabdi, ikut serta dalam konvensi konstitusi, sampai akhirnya wafat tanggal 17 April 1790. Pemakamannya katanya dihadiri puluhan ribu orang ya. Iya, sampai 20.000 orang katanya. Itu bukti betapa dia dihormati sama masyarakatnya. Hidupnya emang luar biasa banget ya. Sering disebut salah satu cerita sukses paling inspiratif lah dalam sejarah Amerika. Dan prinsip yang jadi panduannya itu, seperti disimpulkan di sumber kita, melangkah lurus melakukan apa yang tampak benar, menyerahkan konsekuensinya pada Tuhan, Providence. Sederhana tapi kuat banget ya. Kuat dan konsisten kayaknya ya. Dari dia muda yang nekat merantau, sampai jadi negarawan tua yang bijak. Ada semacam integritas inti gitu. Dikombinasikan sama kerja keras, rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya, sama pragmatisme yang, wah, mengagumkan sih. Prinsip inilah yang kayaknya jadi benang merah di semua pencapaiannya dia. Prinsip hidup yang kuat itu nggak cuma kelihatan dari tindakannya ya, tapi juga tercermin jelas banget di tulisan-tulisannya. Terutama di Poor Richard's Almanac yang tadi kita singgung. Nah, sekarang mari kita gali lebih dalam deh beberapa mutiara kearifannya. Kita pilih beberapa yang paling menonjol dari sumber yang Anda kirimkan. Kita coba kelompokkan dikit ya. Mungkin mulai dari yang paling fundamental dulu, soal waktu dan produktivitas. Tadi ada nomor 126. Dost thou love life? Then do not squander time, for that's the stuff life is made of. Ini esensial banget. Franklin lihat waktu itu kayak, ya bahan dasar kehidupan gitu. Kalau disia-siain, ya sama aja nyanyain hidup itu sendiri. Relevan banget kan buat Anda yang pengen maksimalin potensi. Terus ada lagi nih nomor 131. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Ini yang sering kita dengar ya. Bangun pagi, tidur cepat. Iya, tapi ini bukan sekedar soal jadwal tidur aja sih. Lebih ke soal disiplin diri. Bangun pagi itu ngasih kita modal waktu ekstra. Buat kerja, wealthy. Buat jaga kesehatan, healthy. Buat mikir jernih, wise. Keduanya ini nekanin pengelolaan sumber daya paling berharga, yaitu waktu. Oke, kalau pengelolaan sumber daya lain gimana? Misalnya, uang. Ada nomor 84 nih. Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Waspandai pengeluaran kecil. Nah, ini nasihat keuangan mikro yang klasik, tapi jujur aja sering kita lupain kan? Franklin ngingetin bahaya akumulasi pengeluaran kecil yang nggak kerasa itu loh. Kayak bocor alus di kapal. Rembesan dana yang terus-menerus itu bisa bikin tenggelam kondisi finansial kita, meskipun nggak ada satu pengeluaran gede yang jadi biang keroknya. Jadi soal detail ya. Betul, pentingnya hati-hati finansial dalam hal detail. Nah, pertanyaannya, apa ini masih relevan di era cashless kayak sekarang, era langganan digital? Gimana menurut Anda? Menurut saya sih justru makin relevan ya, karena pengeluaran kecil itu jadi makin nggak kelihatan, makin gampang bocor tanpa sadar. Iya juga ya. Oke, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan Anda di rumah. Sekarang kita pindah ke tema pembelajaran dan kebijaksanaan. Sesuatu yang dekat banget sama Franklin, dan mungkin sama Anda juga. Nomor 76 bilang, being ignorant is not so much a shame as being unwilling to learn. Jadi bodoh nggak malu, tapi nggak mau belajar itu baru memalukan. Pesan kuat banget ini buat para pembelajar. Jadi, kebodohan itu kan bisa diperbaiki ya, tapi kalau nggak mau belajar, nah itu pilihan yang memalukan. Ini soal sikap, soal kerendahan hati buat ngaku kalau kita nggak tahu, dan kemauan buat terus berkembang. Terkait ini, ada lagi nomor 651. Who is wise? He that learns from everyone. Siapa yang bijaksana? Dia yang belajar dari setiap orang. Wah, ini dalam nih.
Iya. Kebijaksanaan sejati itu datangnya dari keterbukaan pikiran. Mau belajar dari siapa aja, nggak mandang status atau latar belakang. Setiap interaksi itu potensi pelajaran baru. Terus gimana cara belajarnya sendiri? Nomor 434 kayaknya ngasih panduan nih. Reading makes a full man, meditation a profound man, discourse a clear man. Membaca bikin penuh, meditasi bikin mendalam, diskusi bikin jernih. Ini kayak resep 3 langkah ala Franklin buat pengembangan intelektual. Jadi, membaca itu ngisi wadah pikiran kita sama info dan ide, full. Terus meditasi atau refleksi itu bantu kita nyerna, memahami makna di baliknya, ngehubung-hubungin, profound. Nah, terus diskusi atau tukar pikiran sama orang lain, discourse, itu bantu kita artikulasiin gagasan, uji pemahaman kita, sampai akhirnya jernih, clear. Tiga-tiganya ini siklus yang saling nguatin. Menarik banget formulanya. Franklin juga pikirin soal warisan atau legacy ya ternyata. Di nomor 285. If you would not be forgotten as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading or do things worth writing. Kalau nggak mau dilupain setelah mati, tulislah yang layak dibaca, atau lakukan yang layak ditulis. Ini refleksi tentang gimana kita pengen dikenang. Franklin nawarin 2 jalan utama nih. Pertama, ciptakan karya. Bisa tulisan, penemuan, seni, apa aja lah, yang nilainya ababi. Atau yang kedua, lakukan tindakan nyata yang dampaknya besar dan layak dicatat sejarah. Intinya sih, gimana caranya kita kasih kontribusi yang melampaui keberadaan fisik kita. Ini pertanyaan yang relevan buat siapa aja sih. Warisan apa yang pengen Anda tinggalkan nanti? Iya ya. Terakhir nih, beberapa nasihat soal karakter dan hubungan sosial. Nomor 660. Write injuries in dust, benefits in marble. Tulislah luka di debu, kebaikan di marmer. Puitis ya. Indah ya nasihatnya. Ini tentang mengelola memori emosional kita. Jadi, lupakan luka atau kesalahan orang lain secepat mungkin. Kayak tulisan di debu yang gampang hilang. Tapi ukir dalam ingatan setiap kebaikan yang kita terima atau kita berikan. Kayak pahatan di marmer yang awet. Ini kunci kesehatan mental sama hubungan yang harmonis kayaknya. Bener juga. Terus ada nomor 74. Be at war with your vices, at peace with your neighbors. Berperanglah dengan keburukanmu, berdamailah dengan tetanggamu. Ini soal prioritas. Fokuskan energi buat perbaiki diri, lawan kelemahan internal kita, dan di saat yang sama upayakan kedamaian dalam interaksi sosial. Jangan kebalik, jangan malah perang sama tetangga tapi damai sama keburukan sendiri. Haha, jangan sampai ya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua aforisme tadi, banyak banget nasihatnya yang nekankan nilai-nilai kayak kerja keras, industri, hemat, frugality, hati-hati, prudence, integritas, dan perbaikan diri terus-menerus. Ini cerminan etos zamannya dia sih, era pencerahan. Tapi juga nilai-nilai yang punya daya tahan universal. Masih relevan aja gitu sampai sekarang. Jadi, dari perjalanan hidupnya yang luar biasa itu, ya dari anak pembuat lilin bisa jadi negarawan dan ilmuwan dunia, sampai ke kearifan praktis di almanaknya, Benjamin Franklin ini nawarin banyak banget pelajaran buat kita. Kisahnya itu tentang gimana kerja keras, rasa ingin tahu yang gak pernah padam, kemampuan buat belajar dari gagal, dan komitmen pada pelayanan publik itu bisa bawa seseorang melampaui keterbatasan. Warisan Poor Richard's Almanac itu bukti kalau nasihat sederhana, asal didasarin sama pengamatan tajam soal sifat manusia dan prinsip hidup yang kuat, bisa tetap relevan berabad-abad kemudian. Semoga penelusuran kita bareng-bareng ini ngasih Anda beberapa, butir inspirasi lah, atau setidaknya bahan buat direnungkan gitu. Tentu. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih lanjut di rumah. Di satu sisi kan Franklin nekankan banget soal hemat, kerja keras, menunda kepuasan. Nah, di sisi lain, budaya modern kita sekarang ini sering banget dorong konsumsi, kenyamanan, kepuasan instan. Gimana ya Anda melihat potensi benturan atau mungkin keselarasan antara prinsip Franklin ini sama gaya hidup masa kini? Itu satu. Atau pertanyaan lainnya nih, coba bayangin seandainya Poor Richard itu masih nulis almanaknya hari ini. Di telah gempuran media sosial, AI, perubahan iklim, kira-kira nasihat baru apa ya yang bakal dia tambahin buat kita di era sekarang? Wah, itu pertanyaan yang menarik banget dan relevan untuk kita pikirkan sendiri ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.